Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihad Rahmanila dengan NIM 240405500012. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pendidikan inklusif. Yang pertama, mengenai definisi pendidikan inklusif ada 3. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik termasuk penyandang disabilitas untuk belajar bersama di lingkungan pendidikan yang sama dengan layanan yang sesuai. Lalu yang kedua, menurut UNESCO, pendidikan inklusif adalah proses untuk mengatasi dan menanggapi keberagaman kebutuhan semua peserta didik melalui peningkatan partisipasi dalam pembelajaran budaya masyarakat serta mengurangi pengucilan dan di dalam pendidikan. Lalu yang ketiga, menurut Darmansyah 2019, pendidikan inklusif adalah sekolah yang harus menampung semua murid di kelas yang sama, bahkan menempatkan kelainan ringan, sedang, bahkan berat di sekolah reguler. Nah, adapun poin pertama mengenai bentuk penyelenggaraan pendidikan, di mana bentuk ini memiliki 3 konsep. Yang pertama, segregasi, integrasi, dan inklusif. Nah, Segregasi adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK belajar berpisah di sekolah khusus atau SLB sesuai jenis ketunaannya. Tujuannya agar mendapat layanan sesuai kebutuhannya, tetapi interaksi dengan anak normal sangat terbatas. Lalu yang kedua, integrasi. Integrasi, anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah reguler namun belum sepenuhnya diterima sebagai bagian dari sistem sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah memberi kesempatan beradaptasi, tetapi masih ada perbedaan perlakuan dan kurikulum khusus. Lalu yang ketiga, mengenai inklusif, semua anak baik normal maupun berkebutuhan khusus belajar bersama di sekolah reguler tanpa diskriminasi. Sekolah menyesuaikan sistem, metode, fasilitas agar semua anak mendapatkan kesempatan yang sama. Selanjutnya, kebijakan nasional, yang dimana Undang-Undang Dasar Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat menjamin adanya kesempatan yang sama bagi difabel pada semua aspek kehidupan, dan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Dasar khususnya menyatakan bahwa difabel berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak terhadap semua jenjang pendidikan. Selanjutnya itu kita masuk pada poin ketiga, yaitu kebijakan internasional. Kebijakan internasional yang pertama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR 1948 pasal 26 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan harus diarahkan untuk mengembangkan kepribadian manusia sepenuhnya. Lalu, Deklarasi Salamanca 1994, deklarasi ini menegaskan bahwa sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual. Sekolah inklusif dianggap sebagai sarana yang paling efektif untuk melawan sikap diskriminasi. Yang keempat, Index for Inclusion. Index for Inclusion adalah alat panduan atau kerangka kerja untuk membantu sekolah mengembangkan pendidikan inklusif yang menerima, menghargai, dan melibatkan semua peserta didik tanpa diskriminasi. Ragam disabilitas memiliki 2 jenis, yaitu temporer dan permanen. Nah, adapun
temporer adalah kondisi yang bersifat sementara dan biasanya dapat membaik atau pulih setelah melakukan perawatan medis atau rehabilitas atau waktu tertentu, misalnya patah tulang atau cedera fisik. Patah tulang atau cedera fisik ringan sementara menggunakan gips atau kursi roda, tongkat hingga sembuh. Nah, gangguan seperti dan juga ada gangguan pendengaran sementara akibat infeksi telinga, biasanya membaik setelah pengobatan pengobatan. Dan selanjutnya ragam disabilitas permanen, di mana kondisi yang tidak bisa pulih sepenuhnya dan memengaruhi kehidupan seseorang dalam jangka panjang atau bahkan seumur hidup. Nah, contohnya seperti tunanetra, tidak bisa melihat sama sekali, menggunakan alat bantu seperti tongkat putih, braille, atau teknologi pembaca layar. Nah, itulah pembahasan mengenai pendidikan inklusif dari saya. Bila ada kesalahan dalam tutur kata, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.